Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Senorabu dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang program linear. Program linear adalah suatu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi, di mana optimisasi yaitu memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Program linear memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi tujuan, di mana di sini program linear memiliki fungsi untuk mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Yang kedua yaitu fungsi kendala, di mana di sini program linear memiliki fungsi untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan sumber daya tersebut. Untuk itu ada dua cara untuk menyelesaikan program linear. Yang pertama yaitu dengan cara maksimisasi, di mana di sini maksimisasi yaitu dapat berupa memaksimalkan hasil atau keuntungan. Yang kedua yaitu dengan cara menggaris fungsi tujuan. Solusi optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah feasible, di mana di sini daerah feasible adalah daerah yang diliputi oleh semua kendala yang terjauh dari titik origin. Baiklah, untuk lebih jelasnya, saya akan menggunakan sebuah contoh. Berikut adalah contoh tentang program linear. PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu jenis bahan baku dan tenaga kerja terdiri dari benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Untuk kilogram bahan baku dan jam tenaga kerja ada kain sutra dan kain wol, di mana di sini tersedia kain sutra ada 2, kosong, dan 2. Untuk kain wolnya ada 3, 2, dan 1. Maksimum penyediaannya ada 60 kg, 30 kg, dan 40 jam. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta rupiah untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Untuk menentukan jumlah unit pada setiap jenis produksi untuk diproduksi setiap harinya agar memiliki keuntungan yang maksimal, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu dengan menentukan variabelnya, di mana di sini kita memisalkan X1 sama dengan kain sutra, X2 adalah kain wol. Yang kedua yaitu dengan menggunakan atau mengikuti langkah-langkah cara fungsi tujuan, di mana di sini Z maksimal sama dengan 40X1 ditambah 30X2. Yang ketiga yaitu fungsi kendal atau batasan, di mana yang pertama ini ada 2X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 60 adalah benang sutra. Yang kedua yaitu 2X2 lebih kecil sama dengan 30 atau benang wol. Yang ketiga yaitu 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 40 adalah tenaga kerja. 2 ini didapatkan dari tabel yang tadi, 3 juga, 2 juga. Di sini kenapa kosong? Karena di kain sutra untuk kilogram bahan baku dan jam tenaga kerja, kain sutra bagian benang wolnya kosong, makanya di sana juga kosong. Yang keempat yaitu dengan membuat grafik, di mana di sini grafiknya kita harus menentukan X1 dulu sama X2-nya. Yang pertama, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60. Di sini kita misalkan apabila X1-nya sama dengan 0, berapakah X2-nya? Untuk itu kita masukkan yaitu jika X1-nya 0 yaitu berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 3X2 sama dengan 3X2 sama dengan 60 per 3. Jadi hasilnya 20. Yang kedua yaitu apabila X2-nya sama dengan 0, maka X1 sama dengan 60 per 2. Ini kita tinggal coret saja, ini menjadi 0. Jadi hasilnya adalah 30. Yang kedua yaitu 2X2 lebih kecil sama dengan 30, di mana di sini X2 sama dengan
15. Yang ketiga yaitu 3x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 40, maka x1-nya kita anggap 0, maka untuk x2-nya adalah 40. Untuk x2-nya 0, maka x1 sama dengan 40 dibagi 2 menjadi 20. Selanjutnya yaitu cara mendapatkan solusi yang optimal. Yang pertama yaitu dengan mencari nilai z setiap titik ekstrim, di mana di sini titik A adalah x1 sama dengan 0 dan x2-nya adalah 0. Jika kita memasukkan nilai x1 dan x2 ke persamaan z, maka z-nya adalah 40. Maka 0 tambah 30 sama dengan 0. Untuk titik B-nya, x1 sama dengan 20, x2-nya sama dengan 0. Masukkan nilai x1 dan x2 ke z, di mana z di sini 40 dikali 20 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 800. Untuk titik C-nya, kita mencari titik potong 1 dan 3. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. Kita tinggal kurangkan saja, yaitu mana 2x1 kurang 2x1 sama dengan 0, 3x2 dikurang x2 sama dengan 2x2, 60 dikurang 40 sama dengan 20. Jadi hasil dari x2 adalah 20 per 2. Jadi x2-nya adalah 10. Yang selanjutnya kita masukkan x2 untuk ke kendala yang pertama, di mana di sini 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Di mana 2x1 ditambah 3 karena x2-nya sudah dapat 10, kita ganti dengan 10 sama dengan 60. 2x1 ditambah 3 kali 10 sama dengan 30, maka hasilnya adalah 60. 2x1 sama dengan 30, untuk x1-nya adalah 15. Yang terakhir kita tinggal masukkan nilai x1 dan x2 ke persamaan z, di mana di sini 40x1 ditambah 30x2 sama dengan 40 dikali 15 tambah 3 kali 10. Hasilnya adalah 600 ditambah 300, jadi hasilnya 900. Ini optimal. Untuk titik 0, 2x2 sama dengan 30, x2-nya adalah 15. Kita masukkan x2 ke kendala yang pertama. 2x1 ditambah 3 kali 15 sama dengan 60. 2x1 ditambah 45 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 15. x1-nya adalah 15 per 2 adalah 7,5. Selanjutnya yaitu kita masukkan nilai x1 dan x2 ke persamaan z, di mana z sama dengan 40 dikali 7,5 ditambah 30 kali 15 sama dengan 300 ditambah 450. Hasilnya adalah 750. Untuk titik E-nya, x2 sama dengan 15, maka x1-nya adalah 0. Terakhir, kita masukkan nilai x1, x2 ke z, di mana z-nya adalah 40 dikali 0 tambah 30 kali 15, maka hasilnya adalah 450. Kesimpulan dari cara yang di atas adalah untuk memperoleh keuntungan optimal, maka x1 sama dengan 15 dan x2 adalah 10, dengan keuntungan sebesar 900 juta rupiah. Yang kedua, kita dapat menggunakan dengan cara menggaris fungsi tujuan, di mana solusi untuk optimal akan tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible, di mana di sini daerah visible adalah daerah yang diliputi oleh semua kendala yang terjauh dari titik origin. Solusi tercapai pada titik C yaitu persilangan garis kendala 1 dan 3, di mana di sini titik C yaitu dengan mencari titik potong persamaan 1 dan 3. Di mana di sini ada 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60 dan 2x1 tambah x2 sama dengan 40. Di sini kita dapat menggunakan metode substitusi. Dari sini kita mencari KPK-nya, tapi karena ini sudah sama, kita bisa langsung mengurangkannya. Di mana di sini 2x1 dikurang 2x1 sama dengan 0. 3x2 dikurang x2 sama dengan 2x2. 60 kurang 40 sama dengan 20, x2-nya adalah 10. Untuk yang kedua, kita memasukkan, karena x2-nya sudah dapat, kita langsung mensubstitusikannya ke persamaan yang tadi, persamaan satunya. Dimana di sini 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 ditambah 3, x2-nya 10, kita masukkan 10 sama dengan 60. 2x1 tambah 30, 3 kali 10 sama dengan 30 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 30. 30 ini didapat dari mana? Yaitu 60 dikurang 30, jadi hasilnya 30. X1 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Sekianlah penjelasan saya tentang program linear. Apabila terdapat kesalahan dan terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.